Kemudian ketika kita bicara tentang new essential force, kita harus mulai mendorong alutsista yang berorientasi pada fungsi dan teknologi, tidak hanya soal jumlah, tapi harapannya fungsinya, penempatannya, adopsi teknologinya, dukungan infrastrukturnya, itu juga mengalami transformasi. Kemudian bicara tentang kemajuan ekonomi berkeadilan, kita mendorong tentang reindustrialisasi. Ini yang ingin kita dorong sekalian. Kita mengalami ketimpangan, karena itu kita mendorong banyak tempat menjadi pusat-pusat perekonomian baru di Indonesia. Dan kalau itu kita bisa kerjakan, maka bukan hanya Jakarta dan Jawa bagian utara, tapi titik-titik utama kota kecil menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ibu sekalian yang kami hormati, saya bisa go on soal ini, Pak. Ini masih bisa saya terusin lagi atau sudah? Kalau masih boleh saya terusin dulu. Jadi terkait dengan lingkungan sebagai daya tawar, kami memperhatikan bahwa akselerasi transisi energi sesuai dengan keunggulan lokal ini perlu kita dorong. Indonesia menandatangani berbagai kesepakatan global terkait dengan lingkungan hidup, tapi itu belum menjadi agenda teknokrasi yang diterjemahkan di tiap wilayah. Antar KL, kementerian, lembaga, clear target belum ada. Kami yang di daerah, kalau Ibu tanya gubernur wali kota, dapat perintah tidak untuk eksekusi dari COP26 misalnya, kita nggak dapat. Apalagi wali kota dan bupati. Sehingga kesepakatan-kesepakatan itu belum muncul menjadi kebijakan yang lengkap. Kemudian terkait dengan soft power yang tadi saya sebagian sudah sempat sampaikan, kami berharap sekali bahwa diplomasi atau keadilan diplomasi ekologis dan keadilan iklim internasional ini benar-benar menjadi salah satu agenda utama kita ke depan. Soal brand Indonesia saya sudah sampaikan. Lalu yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini juga adalah diplomasi yang proaktif, Pak. Kita ingin lebih aktif hadir di semua forum-forum dunia. Jangan jadi penonton. Jadi apakah itu UN General Assembly, apakah itu G20, OKI, OECD, itu kita betul-betul menjadi partisipan aktif. Dan hadir di sana, tanya gini, untungnya apa? Nggak bisa. Kayak itu bukan rugi hari ini. Ini soal kita sebagai warga dunia yang ambil tanggung jawab atas masalah yang ada di dunia. Ini bukan kita dapat untung apa. Di situ sikap bertanggung jawab. Kemudian soal perlindungan WNI di seluruh dunia. Yang kita sekarang menyaksikan ada begitu banyak tenaga kerja kita yang berada di dunia yang perlu dapat perlindungan serius. Dan kita aktif di dalam bantuan krisis kemanusiaan, bantuan perdamaian, termasuk yang sedang ramai sekarang terkait dengan Palestina. Jadi dari itu semua, Bapak sekalian, garis besar itu kami memetakan beberapa langkah ke depan. Pertama, Pertama adalah terkait dengan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Nah, di sini tentu kita bicara tentang pertahanan kita yang kuat, menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, kita proaktif dalam susun agenda dunia. Ini we have to do it. Ini masing-masing item ini, yang atas hijau itu prioritas segera, yang biru itu prioritas yang jangka menengah dan panjang. Yang segera pertahanan kuat dan kedaulatan yang tegak. Kemudian yang kedua, proaktif susun kebijakan dunia. Ini korps diplomatik kita makin strategis. Dan korps diplomatik kita diarahkan untuk lebih energinya dihabiskan untuk aktivitas diplomasi. Dan banyak dari korps diplomatik kita ini punya urusan-urusan yang entertainment. Betul ya Pak Dubes? Kalau tamu datang dari Jakarta, itu Dubesnya bisa sibuknya luar biasa. Seluruh stafnya sibuknya luar biasa.
Tapi Bapak sekalian lihat kalau korps diplomat di Jakarta, diplomat asing ini. Mereka kalau ada ketemuan, ya kalau high rank official mereka entertain, tapi tidak semuanya kemudian dihabiskan. Bahkan pasukan kendaraan kita pun didesain untuk mengakomodasi tamu-tamu yang datang dari Indonesia. Kita harus lakukan reform di situ, sehingga korps diplomat kita itu efisien untuk bekerja. Ini pengalaman yang suka ngeliatin diplomat waktu zaman kuliah dulu, Pak. Gitu. Karena kita zaman kuliah sering nonton ini nggak boleh nih sumber daya negara dipakai begini terus. Lalu kami juga melihat pentingnya melibatkan diaspora. Diaspora ini harus bisa menjadi wakil kita. Kita itu bangga ada Bu Mary di sana tuh. Kita tuh bangga ada Bu Sri Mulyani di sana tuh. Nah kita ini kepengen lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang bisa berada di posisi-posisi kunci di mana-mana. Tidak boleh lagi negara mengatakan bila Anda selesai kuliah dan tidak pulang Anda nasionalis. Jangan. Anda biar di sana, Anda bekerja, bawa nama Indonesia, representasikan Indonesia, nanti kami bantu apa yang bisa kami kerjakan. Sehingga Anda menjadi wakil kita di sana. Dan jadilah orang-orang yang ketika di sana bilang, kami Indonesia dan kami skalanya dunia. Kami kompetensinya dunia berada di badan-badan profit, apakah itu private entity, apakah itu multinational, apakah itu negara, tapi dorong itu. Nah ini harus ada satu strategi khusus untuk melibatkan mereka. Lalu kita bicara tentang menduniakan Indonesia, Indonesia harus jadi referensi dunia. Seperti dulu saya cerita konferensi Asia Afrika, gimana dunia menengok kepada kita dan two thumbs up. Sampai 5-6 dekade kemudian, contohnya mana? Indonesia. Kita negeri demokrasi yang sekarang vibrant, ngalami naik turun. Kita negeri yang aman, damai, negeri yang banyak aspek dari kita ini yang bisa ditawarkan kepada dunia. Tujuannya apa? Menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia. Lalu yang ketiga, kita bicara tentang merealisasikan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan. Tentu saja ini kita bicara tentang pemerataan pembangunan ekonomi, ini yang jangka pendek, reindustrialisasi yang jangkanya menengah. Hilirisasi jalan, tapi nggak cukup hanya dengan hilirisasi, harus ada reindustrialisasi dan harus ada dorongan untuk mengembangkan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lebih banyak. Bukan hanya capital intensive activity, tapi justru yang labor intensive investment activity di sektor-sektor pertanian, perkebunan yang menyerap tenaga kerja banyak, itu harus kita dorong bersama dan kaitannya dengan global ini bisa diwujudkan di situ. Yang terakhir adalah mewujudkan ekonomi hijau. Ini kita perlu lakukan mitigasi dan adaptasi atas pendekatan ekonomi hijau yang berkeadilan, dan yang berikutnya adalah menciptakan bagaimana pengelolaan energi kita, pemanfaatan energi kita itu berkeadilan. Dan Bapak Ibu sekalian, Jakarta merasakan beberapa bulan ini sebagaimana dunia merasakan heat waves yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi, heat wave seperti itu, the most vulnerable of all adalah the poor and the poorest. Itu yang paling tidak, yang makmur bisa nambah AC, bisa nambah, tapi yang sudah di bawah itu kesulitan belajar. Begitu kena penyakit, yang paling bawah nih kena. Jadi ketika sampai kepada krisis ini memang perlu ada keseriusan. Jadi Bapak sekalian, kira-kira langkah ke depan kita ada 4 aspek itu. Memperjuangkan kepentingan nasional, menduniakan Indonesia, merealisasikan ekonomi dan investasi berkelanjutan, dan mewujudkan ekonomi hijau ke depan. 4 itu yang menjadi langkah kita ke depan. Terima kasih atas kesempatannya, kita bisa diskusikan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.